tiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kerjasama antar desa itu menjadi sangat penting. Satu, ada sesuatu yang tidak ada di tempat kita, mungkin kita bisa mencontoh di tempat yang lain. Begitu juga sebaliknya, mungkin tidak ada di tempat mereka, ada di tempat kita, sehingga mereka adalah partner kita yang sama-sama membangun di wilayahnya masing-masing, sehingga kita berguna di desa kita. Terus yang kedua, bagaimana kita melakukan kerjasama multi pihak dengan pihak ketiga. Sederhananya begini, program CSA, program tanggung jawab sosial, dan yang lain, itu juga sudah diatur di dalam undang-undang. Sehingga bagaimana kita mengimplementasikan dan mengejawantahkannya disesuaikan. Satu, ketika desa sudah punya perencanaan, kita lakukan mapping dan kita lakukan sebuah rencana yang didasari dengan musdus, musdes, pramusrenbangdes sampai musrenbangdes. Dasarnya dengan adanya DPA, DPAL, terus RAB dan DID. Sehingga kita melihat posting satu yang bisa diakomodir oleh APBDes desa itu apa saja. Kuncinya adalah kita memahami tujuannya, kita punya konsepnya dan peruntukannya untuk siapa, sehingga terciptalah hubungan sinergis yang pastinya simbiosis mutualisme untuk semua. Saya yakin dengan adanya desa tepian langsat ini akan saya banyak ceritakan ke tempat-tempat lain, terutama tadi pola kolaborasi antara perusahaan yang ada di desa ini dengan warga setempat, sehingga itu bisa menjadi pagar yang aman damai. Pola yang dibuat oleh JK Hamsa ini insya Allah akan saya sebarkan ke daerah-daerah di Indonesia. Cerita sukses ini akan menjadi modal saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memajukan desa-desa yang ada di Indonesia. Tanggal 13 malam ke-14 kami buat untuk perkumpulan, kemudian membentuk kelompok tani. Nah, anggotanya ada 34 orang waktu itu. Setelah terbentuknya itu, kami berencana dengan pemerintah desa waktu itu agar kopi ini difasilitasi oleh beberapa, saya lihat ada beberapa perusahaan yang berdekatan dengan Kampung Kopi Luwak. Kami serius dan kami ingin memajukan kelompok. Makanya kami datang dan dengan Bu Desa waktu itu difasilitasi bertemu dengan Pertamina Hulu Kalimantan Timur atau PHKT. Alhamdulillah berawal dari PT PHKT Pertamina Hulu Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2020, dimulai dari bantuan pupuk kontan, kompos santan. Dimulai dari pupuk kontan, kompos santan, sehingga pihak PHKT bersepakat bahwasannya kelompok tani Kampung Kopi Luwak dibina selama 5 tahun sampai mandiri sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman PHKT juga selalu solid untuk membantu memfasilitasi mulai dari pembibitan, pengembangan luasan penanaman, terus juga sarpras, juga memfasilitasi kami untuk BIMTEK ke Pengalengan untuk proses fermentasi, yaitu fermentasi red honey, full wash, dan natural. Alhamdulillah proses fermentasi itu sudah kita pelajari dengan baik sehingga kami bisa meniru di Kampung Kopi Luwak. Selain dari PT PHKT, kita juga dibina dari PT AKG KDC, dibantu untuk pembuatan jalan, dibantu untuk gazebo juga, dan juga beberapa proposal yang sifatnya dibutuhkan untuk teman-teman kelompok tani. OPD Kabupaten, Disbun Kabupaten itu memberi bantuan pupuk, herbisida, lantai jemur, rumah produksi, alat pemisah cangkang, alat roasting, dan beberapa bantuan dari OPD, termasuk juga pengerasan jalan Kampung Kopi Luwak sampai semenisasi Kampung Kopi Luwak. Nah, berlanjutnya itu juga ada dari Dinas PU untuk semenisasi jalan sepanjang 350 meter. Ada juga dari BKKD, itu dari DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara, semenisasi sepanjang 800 meter. Adapun dari Dinas Perkebunan, itu alokasi dana DAK, itu ada panjang kurang lebih 225 meter semenisasi juga. Kopi ini cukup langka. Ada beberapa desa yang sudah mulai ikut tanam kopi. Dari desa Perangat Selatan, ada desa Makarti, ada desa Sukadamai, ada desa Badak Mekar, itu sudah ikut tanam kopi.
sampai saat ini. Itu kerjasamanya memang belum terjalin secara ini karena memang lebih ke memberikan fasilitas bibit kepada desa tetangga untuk ditanam, nanti setelah panen mungkin akan selanjutnya akan dikelola BUMDes. Banggalah dengan kopi kita, banggalah dengan produk kita. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara besar di dunia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo yang luar biasa.